Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tiada kata yang patut kita haturkan selain sanjungan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kuasa dan izin-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang, dapat bertemu kembali dengan bulan yang kita nanti-nantikan, dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan yang penuh ampunan, dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Tema kultum pada hari ini yakni pahala membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu bukti yang tak terbantahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, dan Al-Quran ini menjadi bukti akan kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Di bulan yang penuh berkah ini, salah satu amalan yang paling banyak pahalanya yakni membaca Al-Quran. Dikatakan dalam suatu hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Maka apabila kita menghitung pahala kebaikan yang kita dapatkan, kita misalkan kita membaca Al-Quran satu huruf saja dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Maka apabila kita membaca satu baris, kita misalkan 10 huruf, maka kita bisa menghitungnya. Akan kita dapatkan 100 pahala kebaikan. Dan apabila kita membaca satu halaman, kita misalkan terdiri dari 10 huruf, maka yang akan kita dapatkan adalah 1000 pahala kebaikan. Belum lagi yang kita baca 1 juz, belum lagi yang kita baca 2 juz, bahkan 30 juz. Maka kita serasa tak akan mampu menghitung pahala kebaikan yang akan kita dapatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran menempatkan manusia pada posisi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bagi orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi juga bagi orang yang membaca Al-Quran masih tertatih-tatih, masih terbata-bata, Allah tetap memberikan balasan pahala. Dikatakan dalam suatu hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menempatkan mereka di surga Allah bersama para Rasul yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran masih tertatih-tatih, masih terbata-bata, maka bagi mereka akan diberikan 2 pahala, yakni pahala membaca dan pahala sulitnya belajar. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis tersebut, bisa kita simpulkan bahwa orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang yang paling banyak sedekahnya, bukanlah orang yang paling sering haji dan umrohnya, tetapi orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca akan membuat hati kita menjadi tenang. Al-Quran yang kita baca akan mempermudah kita
apabila kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan uraian singkat tadi akan menjadikan kita semakin bersemangat, akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk selalu meluangkan waktu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca kelak akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.